Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita tahu firman Tuhan itu yang menuntun kita. Firman Tuhan yang menerangi langkah hidup kita. Mari kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan hingga saat ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan pagi hari ini kami juga membutuhkan tuntunan firman-Mu menerangi langkah hidup kami ya Tuhan. Mari singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak punya kelemahan? Pasti kita semua akan menyadari bahwa kita punya kelemahan. Ya, kita akan bicara bagaimana sesungguhnya kuasa Tuhan itu justru menjadi sempurna dalam kelemahan. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Saya bacakan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini pergumulan Rasul Paulus. Dikatakan ada utusan iblis, ya, ada duri dalam daging yang sudah diusir, ditengking, nggak pergi juga. Lalu jawab Tuhan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya apa? Artinya sesungguhnya Tuhan izinkan duri dalam daging itu dalam diri Paulus supaya Paulus tetap memiliki kerendahan hati. Seringkali kita pun diizinkan Tuhan punya kelemahan. Makanya ada yang mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ada saja kelemahan, ada juga pergumulan, ada juga hal-hal yang membuat kita itu sebetulnya terganggu dengan hal itu. Tetapi itu diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita. Ya, misalnya sakit, kegagalan misalnya, bisa juga mengalami kerugian atau bahkan juga mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Ada hal-hal yang sebetulnya itu kelemahan tetapi diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, kalau Tuhan mengizinkan itu, sesungguhnya Tuhan itu tetap memelihara kita. Tuhan tetap menguatkan dan akan menolong kita. Diberikan kemampuan untuk menghadapi itu. Coba kita lihat firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini juga pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Segala perkara dapat kutanggung, termasuk kelemahan-kelemahan, sakit, penyakit, kegagalan, kerugian yang diizinkan Tuhan terjadi. Kita percaya kita bisa menanggungnya. Karena kita percaya ada kuasa Tuhan. Ada Dia Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Sehingga kita bisa menanggung semua beban, penderitaan, atau apapun yang diizinkan Tuhan itu. Jemaat dikasih Tuhan. Bukan orang sehat yang butuh mujizat kesembuhan. Betul? Bukan orang kaya yang membutuhkan terobosan keuangan, keberhasilan. Bukan orang sukses yang membutuhkan mujizat keberhasilan. Ya, artinya apa? Dalam kelemahan-kelemahan itu, Tuhan seringkali berperkara. Memang ada kalanya Tuhan mengizinkan seperti yang dialami Rasul Paulus yang namanya duri dalam daging. Tetapi di sisi yang lain, terkadang Tuhan menyatakan kuasa mujizat di tengah kelemahan itu. Jadi orang kalau dalam pergumulan berat, mentok dengan kekuatannya nggak bisa, sesungguhnya orang itu tidak jauh dari mujizat Tuhan. Ya, mujizat kesembuhan misalnya. Banyak di Alkitab ada orang yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, ada orang yang mungkin sejak kecil dia sampai tua lumpuh, ada banyak mujizat dilakukan Tuhan. Orang buta melihat, orang tuli dan bisu bisa sembuh, ada orang yang lumpuh bisa berjalan, bahkan ada orang yang mati dihidupkan oleh Tuhan. Jadi semua yang lemah, semua yang tidak berdaya itu, ya, ada satu alasan Tuhan untuk melakukan sesuatu.
terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang dalam keterbatasan. Ada alasan Tuhan untuk buat mujizat. Orang sehat gak butuh mujizat kesembuhan, saudaraku. Jadi kalau saya bertanya, siapa ingin mengalami mujizat kesembuhan? Angkat tangan. Sakit apa? Nggak sakit, Pak. Ya, namanya engkau nggak butuh mujizat kesembuhan. Karena engkau sudah diberkati dengan kesehatan. Hanya orang yang sakit yang butuh mujizat kesembuhan. Ada orang misalnya pengen mujizat terobosan keuangan. Wah, ini keuangan, secara ekonomi kekurangan. Berdoa minta pertolongan Tuhan. Nah, orang-orang yang demikian inilah yang sesungguhnya Tuhan mau tolong. Tapi kalau engkau udah kelimpahan hartamu banyak, aku mau berkati lagi. Itu serakah namanya. Nggak butuh mujizat lagi. Memang itu engkau sudah diberkati. Ya, nikmati dan syukuri. Amin. Ya, kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ya, sekali lagi, kalau kita mengalami kelemahan, kita mengalami keterbatasan, padahal kita sudah berdoa, minta pertolongan Tuhan, kok belum ditolong Tuhan. Percayalah, kita pasti diberi satu hal, yaitu namanya kekuatan. Ya, mungkin kita mengalami, aku sudah berjuang ini kok nggak juga mengalami terobosan keuanganku, usahaku gagal terus nggak maksimal, sakitku udah didoakan nggak sembuh-sembuh juga. Saya mau kasih tahu saudara, ada satu hal yang pasti dijanjikan Tuhan, kekuatan untuk menanggung semua. Tetapi mintalah, maka sesungguhnya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Ya, sekali lagi ya, kalau ada kelemahan, kekurangan kita, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama seperti alami Rasul Paulus, duri dalam daging. Ya memang diizinkan Tuhan. Kalau yang seperti itu, jawabannya adalah pasti diberi kekuatan oleh Tuhan, kita bisa menanggungnya. Tetapi yang kedua, bisa juga sesungguhnya Tuhan mau nyatakan mujizatnya. Tuhan mau nyatakan kuasanya dengan menolong kita dari sakit, menolong kita dari kerugian, dari kebangkrutan, dari kesulitan perekonomian, dan lain sebagainya. Tuhan punya alasan dengan mengizinkan sesuatu yang tanda kutip kurang baik terjadi atas hidup kita. Belajar tetap mengucap syukur dan percayalah bahwa segala perkara dapat ditanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu pagi ini Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami mau percaya. Dan kami selalu mengandalkan Tuhan. Kami selalu menyadari bahwa kami punya kelemahan, keterbatasan. Tetapi kami punya Tuhan yang maha kuasa. Yang jauh berkuasa di atas segala problem dan masalah yang kami hadapi. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi juga ketika kami dalam keterbatasan dan kekurangan. Tetapi kalau Tuhan izinkan kami mengalami sesuatu yang mana kami sudah minta, kami doakan, tapi tidak juga berlalu dari hidup kami. Kami percaya seperti yang dialami Rasul Paulus. Kalau diizinkan ada duri dalam daging, sesungguhnya kasih karunia Tuhan cukup. Artinya Tuhan tetap beri kekuatan dan kami bisa menanggungnya dan berkemenangan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau tetap baik apapun yang terjadi dan kami percaya akan kuasa dan pertolongan-Mu menyertai kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami, jauhkan mara bahaya, jauhkan celaka, jauhkan segala penyakit termasuk virus corona, jauhkan segala yang dari si jahat. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai apapun yang terjadi. Kami percaya Engkau Tuhan Immanuel menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.